Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai esai yang bertema ilmu Al-Quran dan aplikasinya. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Muhammad Tio Yustisia, Nuril Hikmah, Rifa Hayajaida Yudiana, Rinda Triputri, dan Yaniyati. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran termasuk ke dalam kata benda bentuk dasar yang bersinonim dengan kata al-qiraah, yang berarti bacaan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berfungsi sebagai sumber utama ajaran agama Islam, serta merupakan pedoman hidup umat muslim. Al-Quran tidak hanya berisi mengenai petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi Al-Quran juga berisi tentang hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, dan bahkan hubungan manusia dengan alam semesta. Sementara itu, ilmu Quran adalah ilmu yang mempelajari dan membahas lebih lanjut mengenai Al-Quran. Ilmu Quran ini mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, dari segi sebab turunnya, pengumpulan dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat makkiyah dan madaniyah, nasik dan mansuk, mahkam dan mutasyabih, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan demikian, penerapan serta pengaplikasian ilmu Quran wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, karena dengan melakukan penerapan ilmu Quran, maka seseorang dapat semakin paham mengenai isi dan makna Al-Quran yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Kemudian beberapa masalah yang terjadi di masyarakat mengenai ilmu Al-Quran dan aplikasinya. Yang pertama, kurangnya penerapan ilmu Al-Quran. Yang kedua, kurangnya literasi Al-Quran di tiap generasi saat ini. Yang ketiga, tidak memahami makna dan isi Al-Quran. Para ulama mengungkapkan bahwa dibandingkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya tapi tak pernah memaknai kandungan isinya dan mengamalkannya, membaca sedikit ayatnya namun dimaknai dalam-dalam dan secara rutin ini lebih baik juga berkah. Banyak membaca Al-Quran dan berbicara seolah-olah sebagai manusia terbaik namun tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran ini jauh lebih berbahaya dan mengerikan serta merugi. Berikut ini adalah contoh lingkungan yang mempengaruhi keefektifan penerapan ilmu Al-Quran. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga dalam Islam merupakan sistem kehidupan terkecil di masyarakat dan dibatasi oleh adanya keturunan atau nasab. Pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak ke depannya. Oleh karena itu, perhatian keluarga menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun generasi Qurani, dikarenakan keluarga merupakan madrasah pertama untuk seorang anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan salah satu wadah yang sangat berperan dalam pembentukan generasi. Islam sangat menghargai orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sehingga hanya orang-orang yang berilmu saja yang pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat turut memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun generasi Qurani. Karena masyarakat memiliki pengaruh dalam memberi arah terhadap pendidikan generasi. Menjadikan Al-Quran sebagai bacaan dan rujukan pertama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, secara tidak langsung akan membiasakan dan mendidik generasi muda untuk melakukan hal yang sama. Namun, dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat mulai melupakan tentang tujuan untuk apa mereka hidup di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa minat baca yang rendah pada masyarakat kita menyebabkan diri untuk jauh dari Al-Quran. Setiap orang punya minat atau kecenderungan yang berbeda-beda. Dalam hal ini,
Minat tidak timbul dengan sendirinya, melainkan kurangnya pengetahuan dan motivasi terhadap Al-Quran. Unsur pemerintah harus melakukan dan memperhatikan kegiatan masyarakat supaya lebih dekat dengan Allah melalui Al-Quran dengan meningkatkan minat bacanya. Salah satu program pemerintah di Kabupaten Demak misalnya, bernama Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji, telah disosialisasikan di Demak dan mulai diterapkan dari lingkup keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya pengaplikasian atau penerapan ilmu Quran di dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isi Al-Quran dan juga kaidah-kaidah lainnya yang terkandung di dalamnya. Hambatan atau tantangan dalam menciptakan generasi Qurani pada era globalisasi seperti sekarang ini diantaranya sebagai berikut. Minimnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang lebih cenderung mengikuti gaya barat daripada mempertahankan Islam. Yang kedua adalah minimnya minat para generasi untuk belajar dan bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga adalah minimnya kepedulian masyarakat terhadap kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekitar. Saya akan menjelaskan tentang analisis ilmu Al-Quran di era milenial. Karena adanya hambatan atau tantangan dalam menciptakan generasi Qurani, pada era globalisasi seperti sekarang ini kita memerlukan banyak upaya. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun generasi Qurani. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu masing-masing. Faktor ini terdiri atas faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik setiap individu. Kondisi fisik yang normal seperti pada umumnya menjadi faktor penentu keberhasilan individu dalam proses belajar. Misalnya, seseorang yang memiliki gangguan pada lidah tentu akan mempengaruhi tingkat kejelasan saat berbicara dan membaca, terutama dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan mental dalam diri seseorang yang dapat mendorong untuk lebih giat dalam belajar. Faktor psikologis meliputi 1. Intelijensi, yaitu kemampuan untuk mempermudah melakukan penyesuaian secara tepat terhadap lingkungan sosial seseorang. Kecerdasan seseorang dapat dilihat dari beberapa cirinya, yaitu cepat menangkap terhadap pelajaran, selalu ingin tahu sesuatu yang baru, dorongan terhadap sesuatu yang positif kuat, banyak ide, dan kreatif. Tingkat kecerdasan seseorang juga menjadi faktor penentu tingkat kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, minat, yaitu keingintahuan dan kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan seseorang memahami sesuatu, seperti membaca Al-Quran. Minat yang tinggi akan menghasilkan kemampuan yang tinggi juga. Minat berhubungan dengan perasaan individu. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan senang, maka tingkat keberhasilan akan tinggi pula. Yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam membaca Al-Quran. Motivasi belajar yang tepat dan usaha yang tekun akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian faktor eksternal. Faktor yang termasuk eksternal adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan keadaan sosial di sekitarnya. Lingkungan sosial meliputi keluarga, masyarakat di sekitar, guru, dan teman sepermainan. Segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang itu, maka itu merupakan lingkungan sosialnya. Misalnya, seseorang siswa tumbuh di antara keluarga yang agamis, maka dia akan tumbuh menjadi seseorang yang agamis. Jika seseorang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak terlalu agamis, dan kondisi sosial masyarakatnya juga banyak yang menganut agama yang berbeda, maka kemungkinan besar
siswa tersebut juga tumbuh sebagai siswa yang tidak terlalu agamis dan tidak terlalu mengenal perbedaan antara agamanya dan agama yang dianut orang lain. Selain kondisi sosial keluarga dan masyarakat, latar belakang pendidikan juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Misal, siswa yang pernah mengenyam pendidikan Al-Quran di madrasah akan berbeda hasilnya dengan siswa yang tidak pernah mengenyam pendidikan Al-Quran sebelumnya. Berikut adalah kaidah atau fungsi ilmu Al-Quran bagi manusia. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi, "Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun," yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan bagi baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran, sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia ataupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, "Inna anzalna ilaikal bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallaha wa la taqul lil kainin qasimah," yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad sebagai membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Dan yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Hal ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atumkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin," yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dengan fungsi Al-Quran itulah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya agar hidup berjalan kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat.